keras bermunculan usai adanya wacana impor 105.000 mobil dari India. Rencananya, mobil-mobil tersebut akan digunakan untuk operasional Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Rencana yang diinisiasi BUMN Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana utama pembangunan Kopdes Merah Putih di Indonesia tersebut semakin meruncing saat protes juga muncul dari Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita. Sejauh mana wacana ini dapat mempengaruhi industri dalam negeri? Simak diskusinya dalam Detik Sore bersama ekonom senior Indef Tauhid Ahmad. Menuju Jawa Timur, Detik Sore akan mengulas kabar terbaru soal kasus rangkap jabatan yang dilakukan oleh seorang guru honorer di Probolinggo. Seorang guru honorer berinisial MMH di SDN Brabe 1, Kabupaten Probolinggo harus berurusan dengan hukum karena diduga melakukan praktik rangkap jabatan. Apa saja fakta-fakta kasus ini? Simak laporan redaktur Detik Jatim selengkapnya. Jelang petang nanti, Detik Sore akan kembali mengulas perkembangan terbaru tentang impor mobil dari India. Terbaru, mobil jenis pickup CBU asal India ini telah masuk Indonesia secara bertahap. Atas sengkarut masalah ini, unit kendaraan yang sudah berada di Indonesia tersebut akan disimpan di Kodim sembari menunggu kesiapan koperasi. Lalu, apa saja polemik yang muncul hingga saat ini? Seperti apa nasib mobil-mobil yang sudah terlanjur sampai di Indonesia? Simak diskusinya dalam Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita di @detiksore. Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Musik yang mana, bro? Oh, asik. Ini gue harus gini berarti. Oh, gue muter gak? Oh iya bener. Welcome back to Detik Sore. Ada Feli di sini. Ada dua narasumber akhir juga dalam suasana Bollywood ini. Marilah. Aca. Kenapa ya selalu kayak gini ya? Padahal kita biru-biru gini ya. Bollywood biasanya kan warna-warni kan sih. Warna-warni gitu. Boleh udah gak? Gue makin joget nih lagunya. Kenapa dipakein musik dari India? Dari India. Biasanya kan boneka tuh ya. Bener. Yang terkenal dari India ya. Nah kali ini ada mobil. Mobil pickup dari Yoi. India yang bikin geger Bener. se-Indonesia. Lahiran November dia. Scorpio soalnya. Nice. Berarti itu. produk Valentine ya? Bener. Kayak gua dong. Harusnya gue bisa punya ya kan gue Scorpio juga gua tuh. Itu lucu sih. Iya kan? Padahal kan ada juga yang kayak gitu tapi beda rodanya. Apa tuh? Rodanya 2. Tapi sama-sama ngeng sih. Produk juga kan Produk jadinya. juga. Wah ini sih kita akan bahas ya karena ternyata dari India ada permobilan ini. Aku pikir isinya drama-drama film-film gitu ya. Rahul, Nah Anjali. Kajol. Itu nama asli. Kajol, kamu siapanya pinjol? Jadi kayak gini ya, kayak papa aku sukanya yang dari India gitu. Terus Rahul. Terus lanjut lagi. Tren yang sekarang. Oh yang itu. Papa aku sukanya yang ala-ala Bollywood. Rahul. Sebentar, Bilang apa? jujur gue gak ngikutin lagi. Gue bingung lagi, bener Tapi yang bisa. mana sih? Jadi kayak apa namanya? Kamu bisa bilang apapun yang identik sama India-Indiaan gitu. Nggak harus yang benar-benar dari India gitu. Oh oke. Misalnya. Coba. Kayak gue bilangnya Rahul gitu. Tet. Oh ya bisa. Klakson di Betul. India. Itu apalagi yang dari India ya? Sari. Sari, Kenapa gue gini ya? Baju. Kenapa gue gini ya? Maksudnya ya. Ya itulah pokoknya Detikers. Soal dari India ini emang jadi bahan perbincangan se-Indonesia Raya dalam beberapa hari ini ya. Betul. Soal mobil pickup yang pengen diimpor, cuma dalam waktu yang bersamaan juga ditolak sama DPR Ya. gitu. Apakah cerita ini soal si mobil pickup dari India? Apakah dia pick me? Waduh. Pick up me. Pick me. Tapi selain dari mobil dari India, mobil dari Indonesia juga bikin gara-gara nih kemarin. Goks di Gunung Sahari, ya kan? Sawah Besar bukan? Yes, deket kan? Oh iya. Gitu. Iya gak sih? Yang gue pokoknya lihat Jakarta tuh, Pusat deh. apa namanya, pokoknya dia mengarah ke Ancol tadinya. Nah. Terus habis itu muter balik, terus wah banyak lah dramanya ya di Heboh. video itu. Gue juga bingung. Awalnya gue pikir tuh dia salah arah, terus dia kebingungan. Ternyata dia emang udah lagi dikejar sama polisi. Betul. Dan bener-bener lawan arah, sementara mobil-mobil yang dari arah yang bener ini tuh ya cuman bisa, ini ada apa nih kan kayak gitu. Terus Naon iya. naon karena platnya juga D.
Dah, elah. Cuma katanya platnya ini plat palsu, Palsu. ternyata. Itu dia. Dikejar. Kenapa? Aslinya Aslinya B. B ya? Oh gitu. Oh, B aja dia. B aja. Jadi sebenarnya ini sejak mengemukanya sejak sore kemarin Detikers, soal betul. si mobil yang kemudian nabrak sana sini gara-gara Ya. menghindar dari kejaran polisi ya. Ya, betul. Polisi ini udah ngikutin dia karena mencoba lawan arus katanya. Nah, Gara-gara plat palsu kemudian lawan arus kemudian nabrak sana sini. kayaknya dia panik kan. Iya. Maksudnya, oke, dia melakukan sebuah kesalahan, pelanggaran. Nah, habis itu jadi pas ada polisi, Pak polisinya juga mau mencoba menindak gitu kan. Tapi bukan sesuatu yang harus dinormalisasi gitu ya. Tapi ketika ya ada sebuah kesalahan ya harusnya nyantai aja dulu gak sih? Tahu nih salah, tapi nggak usah yang Iya. itu rusuh banget loh soalnya. Asli. Bahkan sampai membahayakan banyak sekali masyarakat. ada yang di hampir sekitarnya, kan. ketabrak kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ada 1 atau 2 motor yang akhirnya kelindes Nah juga tuh kan sama dia videonya. Benar. Iya, dan akhirnya para pemotor-pemotor ini juga jadi ikut ngegeruduk gitu istilahnya, kayak ngejar supaya ya udah berhenti gitu, stop Betul, gitu. betul. Kayak dia kayak tiba-tiba tantrum gitu gak sih? Maksudnya tancap gas. Dan Katanya- anehnya dia kan tahu bahwa dia tuh udah terkepung gitu, nggak bisa Iya, lari kayak kemana-mana. ya udah Dia nggak masih bisa tetap kemana-mana udah. nyalinya kayak siapa ya? Dominic Toretto ya? Dominic Toretto. Ya, Dominic Toretto, Vin Diesel Bener. ya. Dikira dia bisa ngelompatin Iya, tuh dia kayak mau ngelompatin mobil-mobil yang ada depan itu kan. kayak, Pak, Kamu kamu udah terkepung. apakah ini syuting filmnya Lisa pindah tempat gitu ya, tiba-tiba ada Tadinya gue action. berpikir demikian bahwa ini adalah bagian dari syuting, ternyata benar kejadian padahal kayak di GTA kalau kata orang-orang. Benar kayak di GTA. Tapi dari polisi juga sudah menetapkan pengemudi mobilnya inisialnya HM ya sebagai tersangka. Jadi dia dijerat pasal 311 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan gitu. itu dia. Karena ada penumpangnya juga. Terus kalau nggak salah ada perempuan Oke. di dalamnya. Iya betul, ada Gitu. perempuan juga, ada 2 orang pokoknya di dalam ya. Hmm. Jadi kronologinya Detikers, kendaraan ini awalnya dipergoki petugas atau polisi yang melaju secara ugal-ugalan di tengah Yes. kepadatan di Jakarta di sore hari waktu itu, menjelang berbuka lah ya ini ya. Benar. Nah, bukannya ngurangin kecepatan, pengemudi ini justru malah makin nancap gas. Itu Mobil ini dia. kemudian secara ugal-ugalan kejar-kejaran nih sama mobil polisi yang sedang bertugas saat itu. Nah, baru di perempatan Pasar Baru. Jadi dia mulai dari Jalan Gunung Sahari ya, benar ya tadi ya. Dari Gunung Sahari kemudian sampai ke Pasar Baru di perempatannya. Itu pelaku nih masuk ke Jalan Budi Utomo secara lawan arah. Tuh. Nah, petugas kemudian ngejar pelaku ini yang kemudian itulah yang ada di video saat ini yang tadi kita lihat. Ya. Secara ugal-ugalan menghajar semua kendaraan yang ada di depannya, nggak mau tahu bahwa itu memang sudah diblokade semuanya ya. Tapi kayaknya beliau masih berpikir dia bisa lepas gitu dari dari itu. kerumunan itu. Terus kalau dikulik lah istilahnya gitu ya, ditanya-tanya lah gitu sama Pak polisi minta tolong. Katanya tuh awalnya mereka ini melakukan perjalanan dari Surabaya. Oh gitu. Terus mereka sempat nginep di Karawang. Oke. Nah jadi kayak ditanya tuh kan ini asal awal mulanya kayak Oke. gimana. Jangan-jangan dia kecapean kali atau bingung atau gimana gitu kan. Kayak panik gitu. Kecapean tapi masih punya banyak energi ya untuk menghadapi Nah. itu semua. Ada orang-orang yang ketika capek, panik justru malah jadi kayak on fire gitu gak Oh sih? gitu. Ada aja gitu. Itu kayak coping mekanismenya untuk abis itu biar makin capek terus kayak Kayak orang ini ya lagi lari menuju ke finish. malah Dia di situ nge-pushnya di situ gitu. betul. Tapi memang motifnya masih terus didalami gitu Betul. kan. Kenapa dia sampai si ugal-ugalan bangetnya itu gitu loh. Kayak maksudnya ya udah aja kalem gitu. Tapi katanya juga di dalam kendaraan tersebut ditemukan senjata api ya. Serius? Iya. Nih coba ya kita baca satu persatu secara kronologi kejadian. Iya, Sejauh iya. ini pasal-pasal yang dituduhkan kepada sang pelaku ini ada beberapa di antaranya itu
Oh macam sih, pokoknya ini dendanya untuk pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, kemudian ada pidana paling lama 2 tahun, dengan denda juga bervariasi dari angka 4 juta sampai 8 juta, kemudian juga selain masalah lalu lintas, tersangka HM ini akan didalami terkait pidana lainnya, antara lain dugaan pemalsuan plat nomor dan juga temuan senjata tajam dan senjata api mainan. Oh. Jadi kayaknya emang ada sas yang lain nih. Iya. Udah itu dia punya 4 plat nomor. 4 tuh benar. Ada Kan kalau 4. orang bawa plat nomor palsu tuh bisa jadi ada motif yang sedang ditutupi Oh kan. iya benar juga. Ada sebuah kejadian yang sedang Yes. ditutupi gitu. Nah terus lagi di dalamnya juga penumpang lainnya selain si pengemudi itu siapa? Siapa? Apakah dia beneran manusia atau tidak? Coy. Bener. Apakah perempuan kan dia? Apakah dia beneran perempuan atau tidak? Jangan-jangan itu sebenarnya ini lagi mobil buat belajar nyetir lagi kan? Iya, siapa tahu dummy. Yang di Dami sebelahnya, ya kan? ya kan? Who knows, siapa Dami itu tahu. yang biasa di Detik Pagi juga ya, Dami Andri. Oh, Itu Davi dong. Sama tuh ya. Itulah. Kita juga masih juga menantikan sebenarnya laporan di lapangan terkait apa saja sebenarnya motif dari si pelaku ini sampai seberani itu ya ugal-ugalan kayak gitu. Tapi sudah ditetapkan pengemudi HM ini jadi tersangka, dan kemudian pakai plat palsu. Nanti kita akan coba dalami lagi, termasuk juga nasib dari para pengguna kendaraan lainnya yang mobilnya akhirnya atau kendaraannya Stuck jadi rusak. rusak. Dia Ada ditabrak. beberapa kendaraan tuh yang dia senggol-senggol kan. Benar. Termasuk ini juga motor dari driver ojek online ya. yang juga terlindas motornya tuh juga ada beberapa netizen juga yang katanya pengen bantu ya Oh, untuk mengganti oke. dari si motor ini, walaupun harusnya itu diganti juga sama si pelaku. Itu. Tapi ya masyarakat kita si paling dermawan ini juga udah berinisiatif untuk urunan membantu sang driver ojek online ini. Terima kasih ya warga. Warga bantu warga Betul jaga sekali. warga. Warga jaga ya, warga. tapi warga yang itu nggak usah dijagain. Yang mana? Yang ugal-ugalan. Iya. Enggak deh, harus dijagain justru biar nggak ugal-ugalan lagi. Gitu, Iya. diamankan tempatnya ya. Betul. Motifnya apa? Apakah garis-garis atau Zebra dong kalau garis-garis ya. Ada apa lagi hari ini selain perkara mobil ugal-ugalan itu? lepdep, Lepdep. lepdep, Lepedepep. lepedepep, legedegepege. Waduh, Aduh. anak 90s banget nih, lagi ada GPG. LGDGPG, betul. Jadi dari PLT Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP, Pak Sudarto, meminta agar keluarga mampu alias Orang kaya. itu dia, bukan saya ya. Iya. Tapi beliau juga nyebut kok kalau nggak salah dalam quote langsungnya orang kaya gitu. Nah gitu kan, orang kaya enggak usah Orang ada. enggak mengambil beasiswa penuh supaya anggaran beasiswanya itu bisa dialokasikan ke anak-anak cerdas ya. Yang memang Butuh, perlu kurang untuk dalam kemampuan ekonomi ya. Yes, dengan apalagi dengan latar belakang prasejahtera itu dan mereka lebih membutuhkan gitu. Jadi siapapun memang berhak mendaftar LPDP tanpa memandang latar belakang. Nah, tapi ditekankan kalau ada tanggung jawab moral untuk mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih. Tapi memang ini sifatnya masih berupa imbauan seperti itu ya. Mudah-mudahan sih diharapkan tuh kesadaran ini muncul demi keadilan sosial seperti itu. Ya, tapi ya siapa yang nggak mau gratisan ya, nggak Siapa peduli yang ekonominya. gak mau? Ah ini dia nih, kakak ini nih. Karena Iya. kakak ini, Apa kabar dia Instagramnya ya? iya juga ya. Katanya ini apa namanya hilang. Kayaknya masih ada Masih deh. ada ya? Nggak, kalau yang beredar di sosial media threads gitu ya. Itu tuh netizen lagi pada ngumpulin ini screenshotan komen-komen dia, Oh, iya, tulisan-tulisan betul. dia. Jadi kayak memes gitu. Betul. Heeh. Jadi memang kalau memang dirasa mampu ekonominya, ini imbauan dari pemerintah alias LPDP untuk tidak mengambil beasiswa penuh alias ambilnya parsial aja dari kas. Parsial, betul. Jadi ini juga berdasarkan ini ya apa namanya evaluasi sejauh ini begitu, karena ternyata cukup banyak kayaknya keluarga mampu yang mengambil LPDP untuk Yes. beasiswa penuh dan kayaknya secara nilai moral mendingan ambilnya parsial aja deh. Betul.
terus mungkin ini juga semakin menjadi polemik karena kan Tasya Kamila ikut angkat suara, ikut bicara gitu, dia posting gitu kan soal kontribusinya dia seperti itu. Terus bahkan malah ada netizen juga yang jadi si ini jadi kayak ngincer gitu loh. Si ini LPDP tuh, si ini tuh. Jadi bener-bener yang dibanding-bandingin Ada seperti beberapa itu. artis juga yang sebenarnya terima LPDP Maudy Ayunda. secara penuh kan ya. Maudy Ayunda, betul. Tasya, siapa lagi tuh? Nah, Cinta Ada sih Laura tapi beberapa kayaknya enggak ya. I don't think so. Yang gak tahu deh. Jadi Harus pokoknya dicari lagi. karena ada beberapa public figure yang mereka sekolah di luar negeri gitu ya, jadinya dijadikan sebagai perbandingan gitu. Si ini aja gini, si ini aja gitu, kayak begitu. Tapi sebenarnya menurut gua ya LPDP memang biayanya cukup mahal gitu ya untuk orang bisa ditanggung beban hidupnya atau biaya hidup dan sekolahnya di luar negeri itu variasinya miliaran lah. Pokoknya cukup mahal gitu. Tapi dibandingkan dengan porsi dana pendidikan atau mungkin APBN bahkan lebih besar lagi itu masih kecil sekali sebenarnya. Alias ya boleh jadi sebuah pelajaran evaluasi. Betul. Tapi harusnya tidak cukup, tidak hanya ke para penerima LPDP juga gitu, tapi kepada seluruh pengguna fasilitas pajak. Yes. Itu juga harus berevaluasi sih. Betul, bener. Jadi emang ya ini sih lagi-lagi ya jadi rame karena viral. Iya. Kayak mungkin kalau diem-diem aja nggak akan. Kayaknya sekarang harus ikut harus ada viralnya dia untuk bisa jadi lebih inklusif gitu. Betul. Ya mau nggak mau gitu kita hidup di zaman media sosial ini ya. Apalagi jadi runtutannya tuh suaminya kakak ini nih mana sih? Nah ini suaminya kakak ini jadinya disuruh balikin uangnya kan? Betul. Kalau nggak salah besaran. Gue ngitungin lagi rupiahin. 2 sampai 4 miliar katanya. Iya. Tapi kalau dihitung-hitung kan dia kerjanya di sana tuh kan gajinya pound sterling dong. Iya betul. Setahun mah nyampe itu ya. Ketutup ya. Setahun 2 tahun lagi lah. pula katanya dari keluarga ada juga kan. Nah itu. Tapi kan tetap nyebelin ya. Iya. Karena kan jadi istilahnya namanya tercoreng juga. Sebenarnya gitu. bukan berarti karena lo bisa mengembalikan itu kemudian kasus selesai sih. Enggak gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembuka dari evaluasi untuk LPDP sendiri. Jadi bukan hanya award-awardingnya tapi dari institusinya sendiri, maksudnya dari pemerintahan juga benar-benar lebih kasih pagar yang jelas gitu untuk siapa yang layak kayak gitu-gitu. Siapa yang layak, siapa yang layak. Asik, semua dinyanyiin. Gara-gara Ariel nyanyiin lagu itu juga. Selain 2 orang tadi, ada beberapa nama lain juga sebenarnya yang pada akhirnya membayar tuition fee ini. Oh, siapa? Ada sekitar 36 penerima beasiswa yang nggak pulang dan kemudian dipelototin sama LPDP dan ketahuan ya? Iya, dan di screening kan habis itu ada bahkan berita terakhir kemarin tuh ketika ada pertemuan dengan PLT di RUT LPDP ini ada 4 orang yang sudah mengembalikan dana LPDP ini. Oh, wow. Jadi 2 sampai 4 miliar per orang kalau nggak salah. Wow. Nah, duit tuh. Tapi masih ada 8 yang harusnya udah ngembaliin, tapi 4 diantaranya udah ngembaliin katanya. 4 udah. Iya. Sisa 4 banyak kayak lagi. duit mereka ternyata ya. Gila. Mahal loh itu. Itu dia karena kayak tadi kan dapatnya pound sterling. Iya. Ketika dikonversi ya bisa lah ketutup setahun 2 tahun gitu. Padahal penerima beasiswa ya. Tapi punya duit segitu kembali. Itu yang jadi polemik, makanya banyak netizen juga yang bersuara. Ya nggak apa-apa sih, ada kan no offense. Benar. Tapi maksudnya ini kan balik lagi ya masyarakat gitu. Iya. Karena kan ya ini kan duit negara pada dibilang lebih gitu. kepada aturan aja. Kan memang ada aturan yang harus ditaati. Kemudian karena melanggar, kemudian ya udah ikuti aturannya aja. Bener. Pada bilang katanya mendingan dikasih ke nakes lah atau apa guru. Ya banyak lah ya. Guru gitu-gitu. Guru terutama juga. Iya. Tapi ada guru yang kesian. Kenapa? Tangkep. Oh iya, guru honorer ya? Iya. Itu juga bakal kita bahas nanti Detikers di Berita Nusantara bersama dengan Detik Jatim. Yes. Guru honorer yang katanya mau dia sudah double job rangkap jabatan dan kemudian sempat dipenjara 20 hari kalau nggak salah. Itu dia. 20 hari kan sebulan ya hari kerja ya. Betul. Jujur gue masih
masih bertanya-tanya soal kenapa bisa nggak boleh gitu guru honorer Punya rangkap jabatan, jabatan. aturannya kayak apa, makanya nanti akan kita obrolin bareng sama Detik Jati. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tungguin berita-berita dari kita. Kita akan obrolin banyak sekali sambil ngabuburit ya Betul kan? sekali, Di makanya Detik terus Sore. bersama kami Detik Sore. Nggak Nggak cuma cuma hore-hore. boleh curi. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, Feli sama Edo di Detik Sore punya banyak kisah-kisah menarik. Kalau tadi kita udah ngobrolin soal mobil tapi belum ya. Mobil Mobil tadi yang udah dari sempat India. kita Yang dari ini, India maksudnya, yang dari India sempet belum. senggol dikit ya. Sedikit. Mobil ugal-ugalan udah. Nah sekarang nih tentang guru nih kita mau lanjutin. Sudah ada Mas Densa yang akan kita ajak ngobrol. Halo, selamat sore Mas. Selamat sore, itu Selamat dan Feli. Iya. Selamat sore Mas Denza. Ini tidak dengan gue justru pengen Apa? melihat setup podcastnya Detik Jati. Keren. gitu enggak ya barengan soalnya nih acaranya. Oh gitu barengan. Oh ini lagi Iya, ini barengan. juga lagi take juga. persiapan juga. Oh gitu. Mau dong masuk ke podcastnya? Enggak ya? Kok malah jadi Sini masuk? ke Surabaya kata Mas Denza gitu. Piye toh? Mas Oke. Denza ini ada soal guru honorer. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga kalau kenapa nggak boleh guru Iya, honorer rangkap rangkap jabatan, jabatan. aturannya apa? Mungkin Mas Denza boleh ceritain ke Sampai- kita duduk perkara itu kayak apa ya? Iya kok bisa sampai dipidana gitu Betul. masuk penjara? Silakan Mas. Iya, dia kan merangkap jabatannya itu sebagai pendamping lokal desa ya, itu yang khusus untuk menangani dana desa gitu ya. Oke. Nah, di aturan kontraknya ketika dia menandatangani kontrak sebagai PLD atau pendamping lokal desa itu memang tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan pekerjaan lain yang itu didanai juga oleh negara. Jadi Oke. sementara gitu. dia didanai yang KLD itu didanai oleh APBN, sementara yang dia di honorer sebagai guru tidak tetap itu juga didanai oleh APBD. Jadi akhirnya ini yang jadi temuan dari Kejaksaan Negeri Probolinggo hingga berujung Misbahul Huda ini guru honorer di SDN Brambe 1 ya, di mana daerah Maron Probolinggo itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dengan nilai yang diakumulasi kemudian totalnya mencapai 118 juta. Itu sebenarnya honor yang diterima oleh si Misbahul Huda ini tadi. Itu honor berapa lama Mas? Berapa lama? 118 juta. Nah, itu kayaknya memang dari 2 rangkap jabatan itu dan mungkin sudah cukup lama ya akumulasi begitu ya, mungkin 1 Oke. tahun atau berapa lama. Oh, akumulasi 1 tahun lebih begitu ya? Iya. Selama merangkap jabatan tersebut. Iya, dan karena tadi dibilang di kontrak tuh sudah ada, makanya jadi kasus karena melanggar kontrak itu dia. Biasanya orang kita gini sih Mas ya, namanya ada kontrak tuh kadang-kadang cuma formalitas jadi cuma paraf tanda tangan nggak tahu isinya Soalnya apa. panjang biasanya kontraknya. Nggak dibaca full jadi. Tapi kalau kontrak Belakangan juga ketahuan tuh. Jadi belakangan sudah ketahuan juga bahwa ternyata si Misbahul Huda ini pelanggarannya itu terutama adalah ketika dia menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah tempat dia bekerja untuk tempat dia mengajar, menyatakan bahwa dia tidak bekerja sebagai guru honorer itu untuk ketika dia melamar ke CLB itu tadi. Oh gitu. Jadi ada indikasi penipuan gitu ya? Oh alah. Ya bukan penipuan sih, memuluskan gitu ya supaya dia lebih gampang diterima sebagai pendamping lokal desa tadi. Iya. Benar-benar. Pemalsuan data. Pemalsuan, gitu. iya benar. Tapi katanya ini udah di stop ya kasusnya ya? Betul, sudah di stop kemarin karena dari Kejari sendiri sudah diambil alih. Perkaranya itu diambil alih oleh Kejaksaan di Jawa Timur, mungkin atas petunjuk dari Kejagung juga ya. Karena yang menyampaikan kemarin juga kasih Menkumnya Kejagung juga bahwa ini sudah di stop oleh Kejagung sejak hari Jumat tanggal 20 Februari kemarin. Oke. Dan Mas, pada saat itu juga
si Misbahul Huda ini yang sudah menjalani 20 hari masa penjara itu juga sudah dibebaskan. Oke, Mas, mau konfirmasi aja berarti kerugian negara yang tercatat itu berdasarkan jumlah honor yang sudah diterima itu selama melakukan rangkap jabatan tersebut ya berarti? Rangkap jabatan. Betul. Itu jumlah kerugian Ya, negara yang dimaksud? Betul. Oke. Dan apakah Dan itu semua... menurut Nah, menurut silakan. Katikan kemarin juga sudah dipulihkan kan, sudah dikembalikan ya, Oke. atau ditanggung entah bagaimana ya. Pokoknya ada pemulihan dari kerugian negara itu yang sudah dilakukan dan itu akhirnya kasusnya dihentikan. Kasusnya tapi dihentikan, dia tetap jadi guru nggak ya, lanjut nggak ya? Nah, gimana tuh Sama Mas? pekerjaannya itu udah kalau pekerjaan itu udah pasti di stop lah ya. Kabar terbarunya sebenarnya kalau dia mungkin, karena ini kan sebenarnya jadi polemik di media sosial juga ya, banyak warganet yang kemudian menyayangkan ini kok guru honorer yang dia itu sebenarnya niatnya cuma untuk mencari pekerjaan sampingan, tambahan hasil kan gitu ya. Yang dia kemudian dianggap mungkin tidak tahu dengan aturannya, gitu. Tapi kok sampai dipidana gitu kan. Nah, belakangan ketahuan bahwa si Misbahul Huda ini sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai guru honorer atau pekerjaannya sebagai guru honorer. Jadi dia mungkin lebih mementingkan ke PLD-nya mungkin dia yang menjanjikan penghasilan yang lebih istilahnya menyejahterakan gitu lebih ya. Stabil. Baik. Lebih stabil lah ya. Ya, ini informasi ini disampaikan dari oleh Ketua PGRI Probolinggo yang kemudian dia mengaku mendapatkan informasi bahwa Huda ini sudah mengundurkan diri gitu, dari guru honorer. Tapi ada pengakuan nggak Mas dari yang bersangkutan bahwa apa sebenarnya alasan beliau sampai melakukan rangkap jabatan gitu ya? Iya. Ya, sejauh ini kita sebenarnya sudah berupaya untuk melakukan klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan juga sejak 20 Februari kemarin dari Jumat itu sudah bebas gitu kan. Tapi ternyata dari pihak keluarga sendiri kemudian menyampaikan si Pak Misbahul Huda ini sendiri masih sedikit shock atau trauma gitu ya, karena dia sendiri juga sudah mengalami penjara gitu kan 20 hari. Sementara dia juga mungkin kebingungan ya dengan situasi yang dia hadapi, dan di media sosial juga ramai seperti itu, dan akhirnya dia mungkin jadi sedikit trauma. Tapi dia menjanjikan dalam waktu dekat mungkin kalau dia sudah tenang gitu, karena sekarang ini upaya menenangkan diri, dia akan memberikan keterangan kepada pers maupun kepada. Iya, jadi sebenarnya emang nggak bermaksud seperti itu, tapi ya hanya simply pengen cari uang tambahan aja gitu kan ya sebenarnya. Iya. Walaupun juga pada akhirnya kita, silakan Mas. Informasi dari tadi Ketua PGRI Probolinggo itu, di Probolinggo sendiri misalnya untuk gaji guru honorer itu yang dibiayai APBN kurang mentoknya di 1.200.000 per bulan. Oke. Kalau untuk yang gaji guru honorer yang dibiayai APBD atau sekolah itu mentoknya di angka 900-an, itu tergantung dari kemampuan sekolah juga. Yang bersangkutan berapa Mas gajinya? Jadi memang saya nggak ngerti, karena mungkin dia di APBD bisa jadi yang antara yang di 500 sampai 900 itu tadi ya, karena bukan di biaya APBN. Ya, karena itulah biasanya memang diakui oleh PGRI itu kan persatuan guru gitu ya, dia juga mengakui bahwa guru honorer ini biasanya memang merangkap jabatan, entah sebagai ya untuk itu tadi tujuannya untuk menyambung hidup, tuntutan hidup gitu ya. Iya betul. Benar, cuman ya gitu kali ya, kalau mau rangkap jabatan yang penting jangan tahu yang aturannya gitu ya. Nah itu soal aturan ini nih mesti dilurusin lagi nih, apakah ini semuanya berdasarkan kontrak atau emang ada aturannya berlaku surut gitu, semua guru honorer tidak boleh rangkap jabatan atau gimana Mas? Ya, kalau ini yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri kemarin itu memang aturannya itu dalam kontrak ya. Saya nggak ngerti juga ini karena Kejari sampai hari ini juga sudah tidak lagi memberikan keterangan dan menyerahkan semuanya kepada Kejagung.
Karena kemarin yang sudah memberikan statement adalah di pusat gitu kan. Sementara Kejari sendiri sudah tidak lagi memberikan keterangan itu. Tapi keterangan terakhir yang diberikan memang berdasarkan kontrak kerja itu yang menyatakan pelarangan tidak boleh merangkap jabatan yang dibiayai oleh negara atau APBN. Iya itu dia. Padahal banyak pejabat kita rangkap jabatan mah. Nah itu dia yang mungkin jadi banyak banget. Mau gua spill nih siapa aja. Yang itu nggak ada di kontrak. Kok bisa yang itu nggak ada di kontrak? Iya yang itu nggak ada di kontrak kali. Iya bisa. Iya kalau misalnya ada aturan seperti itu, kenapa kemudian yang lain tidak berlaku juga gitu ya? Alias ya udah diubah aja aturannya gitu. Kalau memang dirasa tidak mengada-ngada gitu aturannya ya. Kayak, aduh. Mungkin perlu dicek juga ya untuk setiap profesi yang ada aturan tertentu yang penting untuk setiap profesi yang memang dibiayai oleh negara itu tadi. Iya. Yang mana mungkin ada rangkap jabatan nggak boleh, yang ini boleh, yang mana yang boleh itu dan harus jelas kayaknya, jelas lagi. Betul. Iya. Biar nanti ya guru honorer yang lain jelas gitu ya Yes. bagaimana strategi mereka dalam mengumpulkan pundi-pundi itu harus sesuai aturan tuh kayak apa gitu biar tetap comply gitu. Jadi udah ada klasifikasinya. Oh kalau yang ini jadi influencer aja deh. Ya Abis gitu. boleh, Afiliator banyak gitu-gitu. sekarang, Abis konten kreator. daripada ribet ya kan. Atau jadi podcaster kayak Mas Denza sekarang jadi podcaster juga. Oh, iya. Host nasional katanya Host tuh. nasional. Luar Izin. biasa. Ini Mas aslinya mobil kan kamu ya? Denza. Saya orang keberapa tuh yang ngomong gitu tuh? Udah banyak keberapa ya? 1.500 berapa gitu. Itu dia. Tapi sekarang pokoknya kasus sudah dihentikan ya Mas ya? Sudah. Per Jumat kemarin tanggal 20 itu sudah dihentikan begitu Misbah ini dibebaskan ya dari penjara. Sempat dititipkan di rutan di Probolinggo. Kemudian saat itu sudah dibebaskan oleh setelah kasusnya diambil alih oleh Kejati Jatim. Atau masih ada suara-suara tuntutan lain yang terdengar sejauh ini? Entah dari pihak pendukung guru honorer atau kejaksaan? Dari guru honorer sebenarnya belum ada sih ya. Tapi yang sudah bersuara tadi Ketua PGRI tadi yang menyayangkan juga bahwa ini sebenarnya kan perlu mungkin ada, makanya PGRI sendiri dari Ketua PGRI Probolinggo itu sudah menggalakkan edukasi kepada semua guru honorer ya, supaya lebih waspada, supaya lebih mungkin tadi soal kontrak kerja dan lain-lain itu lebih memperhatikan begitu dan lebih berhati-hati. Jadi supaya nggak terjadi lagi yang kayak gini. Ini kan juga akhirnya membawa trauma tersendiri bagi si guru honorer itu kan jadinya. Sampai dia harus mengundurkan diri sebagai guru ini kan. Mungkin dia sudah mengabdi, kita nggak tahu, kita belum berhasil menguasai berapa lama. Mungkin biasanya guru honorer itu kan sudah bertahun-tahun ya, sampai 20 puluhan tahun juga ada. Gitu. Betul, belum lagi soal kesejahteraan guru honorer yang masih dalam sorotan gitu ya. Jadi sangat disayangkan lah kasus kayak gini. Tapi punten deh, kita tuh udah di obrolan seputar, emang kenapa sih nggak boleh double? Maksudnya nggak boleh double nih kalau dibiayain negara gitu, emang kenapa? Kenapanya tuh maksudnya kenapa ya? Kenapa nggak boleh ya? Pak takut pengeluaran negara jadi banyak gitu atau kenapa ya? Atau mungkin dirasa tidak comply sama negara atau menjadi terbuang atau termanfaatkan waktunya yang sudah dikontrak sama negara atau kayak apa ya? Iya, kayak kenapa ya kayak tadi kan kamu bilang juga kan, sementara yang lain-lain nih rangkap jabatan juga ada kok gitu kan. Makanya tadi nanya juga ke Mas Denza, apakah memang kontrak ini di semua instansi itu sama atau based on kontrak yang berlaku antara yang bersangkutan dengan sang pemberi kontrak aja gitu. Kerjaan. Iya. Ya bisa jadi seperti itu ya, karena ini kan jabatannya juga sebagai pendamping lokal desa yang itu dia akan banyak berkolaborasi dengan komunitas di desa yang itu pengelolaan dana desa begitu ya. Jadi bisa jadi ada kontrak yang kemudian tertulis itu antara pihak desa diketahui oleh pemerintah desanya dan juga diketahui oleh pemerintah kabupatennya misalnya seperti itu ya. Yang itu sebagai bentuk pengawasan. Nah ini akhirnya kontrak ini jadinya
secara spesifik atau khusus untuk profesi ini. Atau Tapi biasanya mestinya ini ada, ya, konflik of Iya. interest yang pengen dimitigasi biasanya kayak gitu-gitu ya Mas Iya. ya. biasanya seperti itu. Karena memang yang dikhawatirkan kan itu tadi sebenarnya dari kejaksaan juga menyatakan kalau ada double istilahnya honor yang kemudian dibayarkan oleh negara, ini juga akan mengganggu profesionalitas si yang bersangkutan, terutama berkaitan dengan kinerja dan lain-lain ya, karena mungkin yang membagi waktu dan lain-lain tadi yang dikhawatirkan. Orang Indonesia pada multitasking kok ya. Multitasking gitu. Satu bisa job bukan, ini baru 2, ada yang 5 gitu. Pagi apa, siang apa, ini jadi apa kan gitu ya. Maksud terlalu Iya. jujur Kak. Saya sebagai pekerja honorer ya, pekerja lepasan ya kan. Wah, Iya. macam-macam dalam sehari bisa jadi Bener. 5 profesi ya. Saya bisa jadi chef, bisa jadi ya itulah ya. Tapi mudah-mudahan sih Mas siapa tadi namanya? Mas Muhammad Misbahul Huda lekas pulih gitu, maksudnya dari shocknya dan psikologisnya juga jadi berangsur membaik gitu kan, karena beneran kaget banget udah masuk bui kan Mas 20 hari itu kan. Iya, 20 hari betul. Sudah Iya. masuk gitu. Kayak wah aku udah mengabdi jadi guru, terus kerja untuk di desa, terus di penjara gua. Ya begitulah ya. Ya titip salam ya Mas, nanti kalau misalnya ada kesempatan untuk berdiskusi dengan beliau gitu. Ya, Ya, semangat pasti terus. kita akan coba terus untuk melakukan klarifikasi tadi kepada yang bersangkutan supaya ini clear ya. Iya. Jadi memang duduk perkaranya ada 2 sisi nih, dari pemerintah ada, Betul. dari kejaksaan ada, dari yang bersangkutan juga ada gitu kan. Siap Mas Denza, terima kasih banyak untuk informasinya. Anyway, ditunggu berita-berita lainnya di Detik Jatim tentunya ya. Thank Selamat you sore. Mas Denza. Izin host nasional. Izin host honorer. Host honorer. Pengen Kita banget dong. nih, pengen banget disama-samain sama yang tadi gitu kan. Tapi Oke. tetap gue kepikiran kayak iya ya, alasan nggak bolehnya tuh apa ya? Jujur sama, tapi biasanya kayak gitu-gitu untuk memitigasi adanya konflik kepentingan. Iya, Kayak gitu-gitu. tuh. Karena ya kita nggak tahu juga apa indikasi yang bisa timbul gitu ketika dia merangkap jabatan di instansi yang lainnya gitu misalnya. Iya. Karena kan maksudnya alasannya adalah jelas yang nggak boleh rangkap yang dibiayai atau dibayar negara kan gitu. Tapi kan yang satu dia kerja apa tadi yang di desa itu sebagai pendamping itu, maksudnya kayaknya bukan sesuatu yang jadi rivalry banget gitu loh, kayak antara brand A dengan brand B misalnya gitu kan. Kayak kalau pekerjaan-pekerjaan kita nih Kak ya kan. Iya. Kalau udah sama brand mie instan ini jangan sama mie instan yang lain. Betul, Nah, kan biasanya kalau kayak itu kan gitu jelas ya kontraknya tuh. kontraknya. Kalau ini tuh apa gitu, kita tunggu nanti klarifikasi Penjelasan juga dari yang bersangkutan ya. yang bersangkutan. Sehat ya Mas ya, Mas mudah-mudahan ya. Misbahul Huda ya Udah tadi. betul. Oke deh guys, kita coba satu berita lagi ya sebelum ke segmen lainnya. Oh ya boleh, lanjut. Ya. Ini ada soal sabu nih. Wow. Sabu nih, bukan sabu-sabu yang Jepang itu ya, tapi Bukan. Detikers. Ada apa nih? Soal intervensi katanya. Jadi ada anggota Komisi 3 DPR, Habibur Rahman yang memberikan klarifikasi soal intervensi kasus penyelundupan sabu 2 ton di Batam, bahwa pihaknya tidak melakukan intervensi sama sekali. Ini dakwaannya adalah dengan terdakwa anak buah kapal Fandi Ramadan, itu yang diintervensi tadinya tuduhannya gitu. Jadi disampaikan oleh Habibur Rahman bahwa DPR punya kewajiban melakukan pengawasan. Ya. Pihaknya berkewajiban memastikan pelaksanaan tugas aparat penegak hukum yang merupakan mitra Komisi 3 DPR sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kemudian meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan menegur oknum jaksa penuntut umum di PN Batam tersebut. Ini lumayan nih kasusnya, soalnya penyelundupan sabu 2 ton ton loh. di Batam. Bukan cuma 2 kilo, 20 kilo, 2 ton, banyak banget itu. Nah, Kan jadi tonton kan? Iya. Kan 2 ton.
ton kuadrat ya. Sebel nggak? Lanjut lagi katanya Habibur Rahman juga mengapresiasi Polri begitu ya dan juga Kejaksaan Agung yang responsif terhadap berbagai sikap dan masukan dari pihaknya dari DPR gitu. Jadi contohnya nih sejumlah perkara yang di belakangan ini dihentikan usai jadi perhatian publik seperti kasus guru honorer di Muaro Jambi, ngajar jambret di Sleman, guru Nah, honorer di itu. Probolinggo, tukang ojek di Banten, itu dihentikan tuh. Itu kasus-kasus yang gimana ya, bingung. Kayak aduh, bingung sih saya juga jujur. Bingung. Iya, jadi katanya diingatkan kembali bahwa hukuman mati merupakan pidana alternatif dalam KUHP baru dan Wow. mengatakan hukuman mati ini harus dilakukan secara sangat selektif. Makanya Iyalah. when it comes to this case, kasus ABK Avandi ini bukan bagian dari intervensi tapi memang ya upaya dari penegakan aturan dari KUHP yang baru, katanya sih begitu, Tikars. Betul. Ya. Wah, gimana ya? Sekaligus nih juga ada sambungannya bahwa Komisi 3 sudah mengusulkan kenaikan gaji hakim karir dan ad hoc sampai 280%. Kok Ya masih usulan. kok jadi tiba-tiba naik gaji? Mungkin biar untuk menjamin tidak ada intervensi gitu. Karena kan kesejahteraan hakim, jaksa itu juga jadi Iya. salah satu perhatian pemerintah yang Benar. katanya bagian dari kesejahteraan ini juga akan berimplikasi kepada penegakan hukum itu sendiri. Bener sih, biar nggak ada uang-uang di bawah tangan. True. Seperti itu ya. Emang ujung-ujungnya duit ya? Ini nggak mau UUD, di bawah coy. tangan nih, di bawah UUD, tangan coy. banget nih. Udah ujung-ujungnya Apalagi duit gitu kan. apalagi sih sumber Masalah. sumber Sumber masalah, masalah. sumber kejahatan di dunia ini selain uang. Iya, motifnya banyak, caranya banyak, tapi yang dikejar hanyalah satu. Ya uang itu demi kesejahteraan sebenarnya. Lagi-lagi uang. Wow, mana kacamata dong gitu sistem. Apa? Hah? Siapa pencipta? Ini tebak-tebakan nih. Iya sih, tapi kalau ditanya ini kan semua gara-gara uang, siapa sih yang nyiptain uang gitu? Kenapa nggak kita kayak zaman dulu aja barter? Jadi once upon a time. Asik, jadi panjang nih. Panjang lah, nanti kita episode khusus kalau soal itu ya. Boleh. Kita break dulu di Tikars, habis ini kita akan menuju ke editorial review. Nah mulai nih kita masuk ke India He. Itu dia. Apakah? Habis ini ada pengamat ekonomi yang akan ngobrol bareng sama kita. Yes. Nanti tolong pakai backsoundnya yang instrumental aja ya. Jangan yang ada liriknya. Liriknya Bawaannya takutnya pengen nyanyi. takutnya pinggul bergoyang ya. Itu dia. Tetap di Detik Sore. Gak Gak cuma cuma. hore-hore. Lebih lanjut di sini. Kita mau bilang setelah yang satu ini. Karena kita ada topik seputar mobil juga. Kemacetan. Kemacetan, benar. Kita lanjutin. Jadi Iya. Feli tadi bilang kalau ya salah satu masalah paling besar di Jakarta dan tidak pernah tuntas itu kan adalah kemacetan. Macet, betul. Kemacetan ini ya bisa salah satunya tadi adalah mengurangi jumlah Jumlah mobil mobilnya, kan. betul. Instead of cuma nambah transportasi umum. Yes. I agree with that. Tapi Tapi mengurangi jumlah mobil tidak sesederhana mengurangi produksi sebenarnya. Hmm. Jadi kayak lebih selektif menyelenggarakan sebuah kebijakan yang membuat pengguna mobil itu jadinya lebih selektif, alias orangnya yang memang benar-benar layak pakai mobil yang bisa beli mobil tuh. Itu dia. Kan kalau nggak salah juga emang udah ada ketentuan mobil udah berapa tahun nih udah nggak boleh dipakai lagi gitu-gitu. Kayak di Singapura ya. Iya, tapi kan ya begitulah. Nah, bagaimana dengan ketambahan lagi nih? Mau ada mobil dari India, Mobil 100 dari ribuan India. lebih kan ya? Iya betul. Tapi masih disimpan dulu di Kodim. Karena kalau Kodam nanti dicek. Cek Kodam Cek kakak. kodam jadinya. Ini mobil yang ini kodamnya apa? Itu dia. Bajaj India. Nah yang ini kodamnya kalajengking. Waduh, Kan Scorpio, Scorpio. betul. Iya. Jadi ribut-ribut soal mobil impor dari India ini Detikers berawal dari Koperasi Desa Merah Putih yang butuh kendaraan operasional gitu untuk mendukung usahanya. Nah, kemudian muncullah ide untuk mengimpor mobil pick up dari India dan jumlahnya nggak tanggung-tanggung, Itu dia. ribuan. Iya. Yang udah datang ratusan. Nah, oke. Ya, bahkan budget
untuk membiayai ini semua puluhan triliun yang harus dicicil Nah, selama 6 tahun. Jadi orang kan kayak, duh apalagi nih? ada Katanya aja. efisiensi. Ada lagi nih anggarannya gitu kan. Katanya produk lokal harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Tapi ternyata, nah ini kita mau ngobrol-ngobrol juga nih membahas mobil India ini ya. Ini dua kata nggak lucu, Apa? mobil India. Nggak lucu tapi ngeng. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Tauhid Ahmad selaku seorang ekonom Indef nih. Halo Mas Tauhid, selamat sore. Selamat sore Mbak Feli, Mas Edo, apa kabar? Puji Kabar Tuhan Pak. baik. Pak Tauhid apa kabar? Sehat ya? Sehat. Walaupun agak berembun ini kita ya, tapi nggak apa-apa. Pak Tauhid, soal mobil impor ini Pak. Tadi udah sempet kita sentil dikit ya. Dikit betul. Katanya efisiensi, katanya Tapi- harus produk lokal. Tapi kenapa bisa ada ini importasi Impor, ini gitu. Tapi sebenarnya terlepas dari itu semua, ini kan sebenarnya barangnya udah nyampe ya Pak. Udah nyampe ke dalam negeri gitu. Tiba-tiba ada seruan untuk nggak usah gitu. Terlepas dari itu, gimana Pak Tauhid melihat sebagai seorang ekonom in this economy kita melakukan importasi mobil pickup ini Pak Tauhid? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, kita sesalkan begitu ya, apa keputusan yang kurang wise dengan melihat bahwa kita juga produsen mobil begitu ya. Kalau kita nggak produsen mobil mungkin lain cerita begitu ya. Nah, karena kita produsen mobil tentu akan sangat disayangkan kalau kita punya kapasitas produksi yang sama besar begitu ya. Ketika ada keputusan ini tentu saja uang kita kan membeli mobil impor yang CBO itu kan otomatis keluar semua ya. Tidak ada multiplier ekonomi yang ada di dalam di Indonesia, apakah tenaga kerja, kemudian bahan baku, kemudian pasokan industri lokal. Nah, itu kan banyak begitu ya. Saya kira itu yang kemudian kalau ini kita melakukan importasi justru seharusnya Koperasi Merah Putih yang menjadi agen pembangunan ekonomi malah justru menjadi justru jadi tanda kutip ya, Iya. sedikit gembosi begitu ya, karena Kontradiktif ya Pak jadinya semangatnya ya ya. kontradiktif karena tadi ya kan penguatan ekonomi lokal gitu ya kan jargonnya, harusnya memang segala ekosistem kendaraan dan sebagainya itu berasal dari dalam negeri. Apalagi satu lagi bahwa undang-undang kita ya, undang-undang perindustrian gitu ya, itu kan juga mengamanatkan untuk menggunakan produk dalam negeri ya, undang-undang 3/14. Tapi dengan adanya regulasi Inpres ini 17/2025 malah dibuka celah untuk melakukan importasi besar-besaran dari luar. Saya kira ini sangat disayangkan dan saya kira saya setuju beberapa pihak yang mengatakan bahwa ini harus ditunda atau dibatalkan begitu, karena tadi tidak sekedar katakanlah bertolak belakang dengan prinsip-prinsip ya penguatan ekonomi domestik kita yang menggunakan sumber daya dalam negeri ketimbang impor begitu. Saya kira itu yang paling penting begitu Mas Edo, Mbak Feli. Payung hukumnya apa sih Pak? Ini importasi yang dari mobil pickup ini Pak? Inpres tadi Pak ya? Ya, Impres 17/2025 tentang percepatan pembangunan fisik, gerai, pergundangan, dan kelengkapan Koperasi Merah Putih ya. Kan memang dengan Impres ini dibuka peluang ya, tetapi memang ada problem kenapa Impres ini tidak mempertimbangkan undang-undang ya, regulasi yang lebih tinggi, Undang-Undang 3/2014 gitu. Kita kan melihat ya bahwa segala kebutuhan dan sebagainya harus juga mempertimbangkan katakanlah kemampuan dalam negeri juga begitu ya. Mungkin memang ya kalau kita lihat harganya bisa lebih murah begitu ya dibandingkan produk impor itu lebih murah dibandingkan produk dalam negeri ya. Ya ini kan masalahnya ini kan ada katakanlah yang kita lihat apakah benar gitu ya, biaya nanti yang akan dikeluarkan oleh produsen nanti dalam negeri itu bisa lebih murah atau justru jauh lebih mahal ya, karena kita tahu produsen dari India ini kan sangat terbatas after sale service-nya, kemudian mengenai kebutuhan untuk perbaikan dan sebagainya, termasuk ini kan harus punya jangka panjang begitu. Nah, kita masih juga ragu karena kan
penjualan kendaraan dari India sendiri di kita terlampau kecil ya, ketimbang katakanlah produsen dari Jepang, Korea ataupun Cina sekalipun begitu. Artinya di hati daripada para pelaku usaha yang di sektor usaha juga saya kira sedikit sekali yang menggunakan produk dari India. Bukan menyampingkan produk India jelek, tapi biasanya para pelaku usaha sudah banyak mempertimbangkan merek mana yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka kan. Kalau koperasi kan juga harus berorientasi usaha juga ya, ketika ada mobil yang katakanlah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip usaha atau bisnis, di kemudian hari akan backfire, justru akan merugikan mereka. Saya kira itu juga menjadi bahan pertimbangan begitu. Oke. Tapi kalau diminta ditunda atau bahkan dibatalkan, kira-kira akan kejadian gak ya? Masih bisa nggak sih? Masih Ya, bisa nggak saya sih? kira masih ya, mungkin ya ini pasti akan ada penalti ya, Nah, konsekuensi ya. Yang sudah datang ya 1.200 Seribuan unit ya. sudah diproses ya. Mungkin yang belum ya pasti konsekuensinya ada penalti dan sebagainya begitu ya. Nah, ini yang Mendingan kemudian harus sebagian aja Pak ya, bayar. Betul, betul. Saya daripada kira tidak sama sekali. iya. daripada tidak sama sekali, karena kalau kita lihat ya penjualan pickup kita ini kan pickup gitu ya, itu rata-rata kan kalau kita lihat data itu berkisar angka 101 sampai 107 ribu, sama dengan jumlah yang dibutuhkan dalam satu tahun ya, artinya sebenarnya sangat mungkin Kita gitu punya ya, kapasitasnya. punya kapasitas. Bahkan ini kan dengan penjualan yang sudah ada itu multiplier efek ekonominya akan sangat besar sekali ya. Karena kan saya kira dengan katakanlah dampaknya ke produsen lokal, supplier, UMKM yang terlibat di produk komponen itu bisa sangat kuat sekali begitu, termasuk misalnya menggunakan besi dan baja dari dalam negeri begitu. Saya kira harapannya itu, sehingga mau tidak mau ya ini kan ada uang pemerintah dan ya apalagi sumber APBN ya, kalau kita beli dan produksi dalam negeri mau tidak mau kan pasti dampak ke growth, ke ekonomi akan jauh lebih besar ketimbang impor CBU gitu. Saya kira itu yang harus dipertimbangkan. Kemudian yang lain juga akhirnya ini akan memberikan kesan ya bagi kita nggak serius untuk Iya. mengembangkan industri dalam negeri gitu. Misalnya nanti tekstil, alas kaki, kemudian produk elektronik dan sebagainya. Udah deh, produk impor pasti lebih murah begitu ya. Karena pasti mereka kan punya katakanlah daya saing dari segi harga dan sebagainya. Bahkan mereka juga kadang-kadang melakukan praktek dumping dan sebagainya. Nah, kalau kita nggak berani melakukan pembelaan terhadap produk dalam negeri, ya mau nggak mau ekonomi kita akan terkikis sedikit demi sedikit. Karena itu ya perlu kita kembalikan lagi, begitu Mas Edo. Tapi sebenarnya terlepas dari harganya mungkin lebih murah gitu Pak Tauhid ya, kalau misalnya belinya dari produk dalam negeri, kalau memang kapasitas kita cukup gitu untuk memenuhi permintaan ini, bukankah justru jadi lebih baik Pak untuk ekonomi dalam negeri? Ya harusnya memang begitu ya, tetapi ini kan kadang-kadang begini yang saya lihat ya frameworknya. Jadi karena ini dikejar ya 30.000 koperasi sudah siap, begitu 40.000 sudah ada, terus koperasi gedungnya sudah ada, kan tinggal mobilnya deh buat sarana prasarana. Iya. Ya cara paling instan impor begitu, harganya jauh. Nah Sewa memang dulu bisa kali. sewa dulu dan sekarang tuh Iya. memungkinkan. Sebenarnya kalau dari sisi bisnis ya, kalau kita baru berusaha sebenarnya keputusan untuk melakukan pembelian itu kan sangat berisiko ya. Biasanya kalau orang mulai bisnis tuh sewa dulu berapa tahun, ketika katakanlah cash flow bagus, dia bisa beli cicilan mobil begitu ya, itu baru mereka biasanya baru beli mobil. Sebelumnya pasti bahkan mereka para pelaku bisnis nggak mau beli baru ya, beli bekas dulu karena melihat market nih seperti apa sih gitu. Jangan sampai katakanlah beli mobil baru tapi nggak mampu membiayain. Nah akhirnya malah nanti tergadaikan gitu ya. Saya kira ini pembelajarannya berharga. Memang ada harganya misalnya bisa 2 kali lipat, toh mungkin masih lebih mahal, tapi pemerintah kan bisa mengurangi begitu ya besaran harga yang produk dalam negeri. Misalnya Iya. pajak bea masuknya Betul. untuk bahan baku dan sebagainya. Kemudian
bebas pajak dan sebagainya, itu kan bisa mengurangi katakanlah hampir Bisa jadi diskon Pak ya. 30% dari harga mobil yang di dalam negeri yang memang tidak diambil oleh produsen, tapi memang hak negara. Itu kan bisa satu win solution gitu ya. Atau beberapa hal yang kemungkinan kebutuhannya, spesifikasi dan sebagainya itu bisa dialokasikan buat yang seri untuk Koperasi Merah Putih, sehingga bisa harganya bisa sedikit ya bisa lebih turun lagi begitu. Saya kira ini yang harus tinggal tergantung, ini kan soal mindset, soal bagaimana kita bisa melakukan keberpihakan terhadap Industri dalam ekonomi negeri. di dalam negeri ya, seperti cita-cita Pak Presiden sendiri begitu. Betul. Rasanya sangat kontradiktif ya Pak dengan semangat kita pengen mengembalikan industri dalam negeri gitu, yang saat ini dalam beberapa tahun terakhir terjadi deindustrialisasi gitu. Iya betul, saya kira kalau kita lihat ya, kalau misalnya kita ingin kan industri otomotif salah satu industri strategis ya di kita ya. Ketika katakanlah kita mendorong katakanlah penjualan mobil kita rata-rata sekitar 1 juta per tahun begitu. Ada tambahan 100.000, itu luar biasa pengaruhnya ke ekonomi begitu ya, dengan kendaraan niaga seperti ini begitu ya. Sehingga kalau kita lihat ada tambahan penjualan dan sebagainya, pasti mau nggak mau multiplier ekonomi juga tumbuh begitu ya, meskipun pengusaha pasti diuntungkan, tapi paling tidak ada sustainabilitas katakanlah market kita gitu. Karena kalau kita lihat dalam mungkin sejak 2022 ini tren penjualan mobil relatif turun begitu ya. Growth kita penjualan mobil rata-rata 5-6% yang biasanya di atas 10% ya. Nah ini relatif turun, makanya dengan keputusan ada katakanlah ada peluang bahwa ada kebutuhan untuk Koperasi Merah Putih, harusnya bisa dimanfaatkan begitu, sehingga semuanya bisa terkoneksi mendapatkan manfaat dari kebijakan ini begitu, Mas Edo. Mas Pak, nambah dikit soal hitung-hitungannya, ada nggak sih Pak, kalau misal ini kan totalnya yang mau diimpor tuh 105.000 mobil pickup ya. Dari 105.000 pickup ini kalau diproduksi di dalam negeri itu bisa nyerap berapa tenaga kerja Pak? Ada hitung-hitungan? Ya, belum sampai sejauh itu ya, tapi begini, kalau misalnya hitung-hitungan kasar ya terhadap otomotif ya, multiplier dari industri otomotif ini 1,6 sampai 2,2 lah. Artinya kalau kita katakanlah nilai daripada impor 25 triliun, maka kalau itu dikalikan 1,2 ya katakan 1,8 ya, itu multiplier ekonominya tambahnya 45 triliun dampak ekonomi. Besar banget begitu. Itu bisa ada tambahan PDB, upah tenaga kerja, pajak, PPN, PPH maupun UMKM yang komponen terlibat dalam ekonomi itu. Nah, kalau misalnya 25 triliun lah katakan nilai daripada pengadaan barang ini diambil keluar, ya kita nggak dapat apa-apa begitu. Bahkan nanti akan keluar uang banyak begitu. Karena tadi ya kita harus membayar ini kan pakai utang gitu ya. Dalam 6 tahun kita harus bayar bunga obligasi negara sekitar katakanlah 5%-an lah sekarang SBN ya. Itu kan beresiko. Makanya kalau nilai ekonominya udah negatif dari awal kemudian ditambah utang, ya kita kena double begitu. Karena untuk menyimbangkan karena sumbernya utang, maka harus dalam negeri, sehingga multiplier ekonomi tadi sebagai nilai yang lebih tinggi, dan dengan ada utang akhirnya bisa balance begitu, Mas. Baik. Ini berarti kecolongan nih. Kecolongan. Iya kan tadi udah dibilang karena koperasinya sendiri sudah berdiri, sudah siap, tinggal melengkapi sarana prasarananya, makanya jalur cepatnya adalah ya impor tadi itu ya. Nah itu kenapa nggak duluan dipikirkan ya, supaya tidak impor gitu. Panjang tuh. Atau mungkin bagian dari ini Pak ya, bisa jadi importasi yang dilakukan oleh India ini dengan India ini adalah bagian dari perjanjian perdagangan bilateral sebelumnya yang pada akhirnya ingin dipenuhi lewat importasi ini, Pak. Sebenarnya kita memang ya perdagangannya itu biasanya dengan bilateral ya dengan India.
kita sering memang surplus ya dengan India. Itu disebabkan karena kita ekspor CPO atau sawit ke kita, India termasuk paling besar gitu ya. Tetapi menurut saya ini di luar daripada yang natural. Kan kalau lihat ini runtutan kejadiannya ini dalam waktu mungkin kalau kita lihat setahun terakhir gitu. Bukan sesuatu yang katakanlah luar biasa dari perjanjian. Bahkan kalau kita lihat ya, India tidak masuk dalam perdagangan kawasan ASEAN Plus begitu ya. India tidak masuk dalam skema RCEP, Regional Comprehensive Provincial Economic Partnership begitu ya. India keluar. Tadinya masuk, dia keluar. Artinya dia tidak bisa memanfaatkan forum regional ini untuk pengurangan tarif tersebut begitu. Nah, ini yang kemudian menurut saya memang dasar daripada kerjasamanya bilateral ketimbang perjanjian yang sifatnya multilateral ataupun regional begitu. Jadi lebih ke arah situ begitu. Menurut saya ini ya lebih sifatnya ya mana negara yang bisa menghasilkan produk katakanlah lebih murah, lebih cepat dan sebagainya begitu, dan ini mungkin sesuai dengan spesifikasi daripada ya pemerintah, dalam hal ini mungkin ya diwakili oleh Agrinas begitu. Saya kira ya beberapa sikap ya dari parlemen untuk menunda bahkan membatalkan ya mari Sudah kita tepat ya, dukung Pak? gitu ya. Sudah tepat begitu ya. Ini demi masyarakat kita juga begitu ya. Betul. Iya, Jadi setuju. sudah diminta juga sama DPR untuk ditunda Tunda. atau dibatalkan begitu ya. Kalaupun memang ada beberapa yang sudah masuk gitu ke dalam negeri, ya katakanlah itu bagian dari yang sudah terlanjur. Kalau memang ada yang bisa dibatalkan, itu Dibatalkan. lebih baik begitu ya Pak Tauhid ya, daripada betul. tidak sama sekali ya. Ya. Siap. Oke. Terima kasih banyak Pak Tauhid untuk Terima kasih Mas waktunya. Edo, Bang Uli. Terima Sehat selalu kasih. dan selamat kembali bertugas. Aktivitas, iya. Lanjutkan aktivitas. Selamat sore. Selamat sore, selamat menjelang berbuka Pak. Yus, terima kasih. Itu tadi ya, saya agak-agak gimana gitu ya ngomongin betul. si mobil. Padahal sebenarnya Karena sesama Scorpio ya. iya, saya tuh langsung jadi kayak Ada ikatan emosional bener. ya. Kayak aduh dia Scorpio lagi. Iya, padahal Ada aku aturannya ya, banget. sesama Scorpio tidak boleh saling mendahului. Bener, nggak boleh saling nyalip ya. Takut ini Dicapit. ya, dicapit Iya benar, beracun sama gitu. ekornya yang beracun itu. Nah, karena tadi kita ngomongin mobil, yang namanya kaitannya mobil ini kan pasti dengan lalu lintas juga. Betul. Jam 5 nih kurang lebih sekarang, berarti kita juga pengen share ke Detikers untuk bagaimana sih kondisi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Betul sekali, tapi aku jadinya keingetan ya. Tadi itu kita lupa loh satu pertanyaan sama Pak Tauhid. Yang mana harganya berapa ya? Bukan. Apa sih? Lagu favorit Indianya Astaga. Pak Tauhid itu apa? Atau minimal film deh. Iya. Kalau lo apa? Film Bollywood favorit? Sebenarnya ini bukan film Bollywood favorit, tapi ada satu film Indonesia yang dia tuh ada semacam tema Hollywoodnya, Bollywoodnya, di mana Jin dan Jun. Bukan, yang main tuh si ini, Siapa? ada Artika Sari Dewi. Film tapi Film. bukan series. Bukan film. Jadi terus ada Amitabh Bachchan-nya. Hah? Serius. Film Indonesia ada Amitabh Bachchan-nya? Jadi film Indonesia ceritanya itu adalah seorang perempuan, dia tuh punya anak, dan dia bilang ke anaknya, bapak kamu adalah Amitabh Bachchan. Tapi Amitabh Bachchan-nya beneran main? Ada Enggak sih nah mereka tuh beneran ada syuting di India. Kayak gue tahu deh ini. Tapi Amitabh Bachchan-nya nggak kelihatan, nggak ada appearance-nya. Nggak kelihatan banget gitu. Iya. Cuman mereka beneran syuting ke sana dan ke rumahnya Amitabh Bachchan. Iya. Jadi kan kayak karena jadi ngomongin India nih gue. Jadi ngomongin itu gitu Iya, kan. gue kayak pernah. Apa? Miyabi, Oh, betul. iya, Iya ini kayaknya beneran. pas-pas kayak gitu deh. Ya tapi kan ya India, Indonesia, Jakarta khususnya sama-sama macet ya. Iya. Iya kan? Maksud gua ketika dia berani menyebut nama Amitabh Bachchan di situ, apakah tidak ada nilai royalti yang harus dibayar? Iya, itu juga termasuk Ntar kita kemacetan ngomongin kan. lagi, Kita udah masuk nih ke NTMC Polri Detikers. Jadi Iya. tadi kita pengen update soal traffic, sekarang belum juga. Tadi Masalahnya katanya belum udah. juga. Dan Nah, sekarang udah sekarang. Gimana sih kita lanjut ngomongin India nih? Let's go. Kita ke Brigadir. Brigadir siapa? Jeng. Ade. Brigadir Ade. Oke, selamat sore Brigadir Ade.
Halo, selamat sore Edo dan Feli. Oke, langsung aja lah ya tanpa berlete-lete. Iya. Silakan laporannya Brigadir Ade. Baik, terima kasih Edo dan Feli. Selamat sore Detikers, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang dari jalur arteri dan dari jalur tol dalam kota terpantau ramai lancar. Terlihat kepadatan dari arah sebaliknya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi dari jalur arteri. Harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap bersabar dan cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada sore hari ini terlihat adanya kepadatan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Cawang, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota. Dan bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area perkantoran dan juga mal. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini di jam pulang perkantoran. Begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat juga terjadinya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota, pastikan cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, serta cek kembali saldo e-tol Anda. Pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Blok M Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan, selanjutnya kembali kepada Edo dan Feli di studio. Terima kasih Brigadir Ade atas laporannya. Selamat sore. Selamat melanjutkan Selamat sore. aktivitas. Dadah. Oke, itu tadi kita malah lanjut, tahu nggak sih, Detikers? Apa tuh? Nyari Si film India. film tadi ya. Film Akhirnya Indonesia tapi ada India. Akhirnya ketemu judulnya adalah Melukis Harapan di Langit India. Amitabh Bachchan. Di langit India. Di langit India. Langit Amitabh Bachchan. Ada beneran deh di filmnya tuh ada Amitabh Bachchan-nya, ceritanya ngomong sama anaknya yang dibilang bapak kamu adalah Amitabh Bachchan. Beneran deh. Ini movie recommendation ya tiba-tiba ya. Cukup liar ya imajinasi si Bener. penulis ya. Mana tahu ternyata udah nyelip tuh ada mobil pickup Scorpio di film itu. Kita kan nggak tahu. Iya kan? Iya nggak? Iya betul sekali, bisa ada possibility ke sana. Kita akan ngomongin masih soal India, Detikers. Tapi kali ini kita akan ngomong dari sisi industri otomotifnya. Nah, Ada pembalap wanita yang akan bergabung bersama kita saat lagi. wih, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. hore-hore. Gue pengen nyanyi bahasa India lagi tapi gue lupa. Apa mau nyanyi lagu yang boleh curi ya? Ih, sumpah gue gak mau nyanyi itu. Sumpah ini udah di ujung lidah. Aduh, ini tapi kita masih mau ngobrolin seputar mobil India yang tadi itu loh, Detikers. Tadi kita udah ngobrol soal dari sisi dampak ekonomi, ya Ekonomi, presidennya kayak apa betul. gitu. Sekarang kita coba ngobrol dari sisi pebalap gimana Gokil. komentarnya nih. Kita mau nanya speknya nih, gila. Ya karena katanya nih beliau sudah ngelihat dan test drive. Iya. Wih, belum. Test drive-nya sih Test drive belum, tapi ngeliat udah. Enggak ngeliat udah. Minimal udah duduk di pick up-nya ya kayaknya ya. Teman-teman Enggak dari juga ya. Detik Auto sudah meluncur langsung ngelihat bentuk mobilnya kayak apa ya. Yes. Langsung saja ada Dina Rayanti, redaktur Detik Auto di sini. Oke, halo selamat sore Kakak Dina. Oke. Hati-hati loh jadi langganan di sini. Din. Bener. Ini pertama untuk kesekian ratus kalinya gitu. Tapi bener ya, kamu udah ngelihat langsung bandanya nih. Bandanya. Sebenarnya bukan saya yang lihat langsung, tapi dari tim tadi. oke. Baru hari ini banget. Hari ini lihatnya. banget ya. Fresh banget. Fresh banget. Langsung ke Instagramnya Detik, Detik Auto, Auto. Detikers. Dan Detik Follow, Kom ya. retweet, share. Banyak Semuanya di engagement. komen. Benar, karena footage langsung dari lokasi itu udah ada di situ ya. Beda. Betul.
Jadi gimana tuh dari tim yang udah melihat secara langsung nih si Scorpio bener ya? Ini kita Scorpio Pickup namanya. Scorpio Pickup. Oh berarti Mahindra Scorpio Pickup. Nama lengkapnya Nama lengkapnya Mahindra. Jadi gini, Scorpio. anak pertama ya ini ya? Produsennya itu Mahindra and Mahindra Limited. Oke. Nama produknya Scorpio ragam Pickup. produk. Gitu. Oh gitu sih, warna putih. Cuma ada warna putih ya? Putih, betul. Sebenarnya kalau di Indonesia sih bukan barang baru ya, karena Oh, iya? model itu udah diluncurin tahun 2019. Oh. Jadi mobil si Scorpio ini udah pernah masuk ke Indonesia. Betul, dijual biasa. Jadi bukan Oke. untuk kayak koperasi atau apa, nggak kayak gitu. Jadi emang dia udah di launching tahun 2019 itu dan dijual bebas, lu juga bisa beli gitu. Iya. Oh, jadi emang bukan diperuntukkan kayak kali ini diluncurkan produk custom, bener, khusus Kopdes khusus ya. Kopdes Bukan, gitu, bukan. enggak. Tapi yang produk yang ini ada logo Kopdesnya. Iya, Ada. kalau yang sekarang Sekarang udah ada capnya. ada stiker. Sekarang Yang ada ada capnya. capnya, Udah betul. dinomerin ini. Udah dinomerin. Tapi terima kasih untuk isu ini, jadinya lumayan nyumbang PVUV ya. Banyak banget yang baca Detikers, netizen soal Udah penasaran ya? Iya benar, karena menggugah nasionalisme Betul. juga. Ya, mungkin dari Detik Auto bisa share Din soal apa yang paling disorot terkait dari importasi mobil pickup mobil. dari India ini. Jadi sebenarnya ini kan baru keluar berita itu tanggal 20 Februari ya kalau nggak minggu salah. lalu ya. Itu semua kita kaget karena tiba-tiba Kemenperin itu ngerilis rilis Rilis, itu langsung kayak dar-der-dor gitu loh. Oh. Bener langsung tiba-tiba banyak gitu. Terus udah ada yang dari tanggapan dari DPR lah, dari industri lah gitu kan. Tiba-tiba udah kompleks Udah nih. banyak. Nah, tiba-tiba kok udah ada kapan beritanya gitu. Ternyata pas kita telusurin juga Mahindra dan Tata itu udah merilis statement bahwa mereka akan ekspor ke Indonesia itu pada tanggal 4 Februari. Jadi emang Oke. udah dari awal. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi kita juga termasuk yang kaget kan nyari info ini kan. Ya tiba-tiba terus rame di mana-mana karena isunya impor sementara seperti bertentangan dengan komitmennya Presiden Iya, Prabowo yang bentar-bentar kita lokal dalam negeri dan apa gitu ya. Kayak gitu sih. Iya, karena juga yang diimpor pun juga dalam jumlah besar juga, banyak sih, banget ya. bener. 100 berapa? 105.000 sekian gitu ya unit, dan saat ini sudah masuk 1000-an ya. 1000 sampai akhir bulan sih 1000 kalau nggak salah. 1000-an. Nah, yang juga bikin kita dar-dar juga ya, karena selain daripada yang disebut sama Dina tadi bahwa tiba-tiba udah bersamaan sama statement DPR bahwa Betul. nolak si Iya. impor ini gitu loh. Nolak tuh setelah rame sih sebenarnya. Iya. Oh. Tapi sebenarnya juga ramenya gara-gara ditolak juga nggak? Ditolak Atau apanya nih? duluan Jadi- rame tuh gara-gara ditolak atau justru Duluan ketika- rame karena impor. karena impor itu Karena ya? menurut Kemenperin kita itu punya kapasitas kemampuan untuk produksi bikin, kayak gitu. Jadi kalau secara penjualan aja tahun lalu gue lihat data Gaikindo itu penjualan pickup sekitar 110.000 ya secara Oh, retail. oke. Berarti kalau misalkan si Menperin ini bilang kita punya kapasitas untuk produksi pickup sekitar 1 juta unit. Oh, Jadi kalau kita banyak. 100.000 kan berarti masih ada yang Masih. kosong 900.000 Iya. logikanya gitu kan. Ya berarti harusnya bisa. Kenapa harus dari luar? Itu yang jadi pertanyaan orang-orang. Setelah Gitu. itu Setelah itu rame-rame barulah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko muncul bahwa bilang itu kalau 2 bisa tahun ditunda dulu gitu. Sementara tapi unit itu udah datang. iya, tapi datangnya berapa tadi? 1000-an ya? 1200-an. Sekitar Jadi bertahap sih 200, 400, pokoknya sampai akhir bulan ini 1000 gitu. Oke. Buat yang sudah ditelisik sama Detik Auto sejauh ini, mobil ini ada keunggulan khusus nggak sehingga akhirnya dipilih sama Koperasi Desa Merah Putih gitu? Kalau kata bosnya Agrinas, Pak Jo itu bilang mobil ini 4x4 dan harganya lebih murah dibanding sama yang ada di Indonesia gitu yang udah dijual. Jadi sebenarnya ada celah juga sih menurut gue karena tuh? di Indonesia itu belum ada produksi mobil 4x4. Jadi baru 4x2 kalau untuk pickup. Sementara yang dicari sama si Kopdes untuk Kopdes ini kebutuhannya 4x4. Emang harus 4x4 ya? Kalau harus sih menurut gue enggak ya, karena kan kontur jalanan di Indonesia beda-beda gimana sih? ya. Iya, Ada yang betul. mungkin jalannya udah mulus Iya. gitu kan. Ada yang emang harusnya butuh, dan beberapa kali gue lihat kayak kunjungan kayak kita jalan-jalan lah ke yang daerahnya jalan nanjak-nanjak ke puncak misalkan gitu kan jalannya juga nggak bagus-bagus banget. Benar. Tapi itu di situ
mobil 4x itu kayak Suzuki Carry, Grand Max atau Masih ada, L300 ya itu bisa Bisa. gitu ternyata. Kenapa harus 4x4? Itu yang Oke. jadi pertanyaan Jadi kita pertanyaan juga juga, sih. Oh, Kalau gitu. secara harga bedanya berapa jauh, Din? Nah, kalau yang gue cari itu harga Dengan 4x4 yang lain ya? ini Ya. single cabin ya. Yang gue cari dia itu 278 juta. Kalau dengan yang setara itu misalkan kayak Hilux atau Triton itu 350 juta ke atas. Yang 278 juta sih Ini yang Scorpio produk Mahindra. impor ini ya, Ya, si betul. Scorpio lebih ini murah. ya. Sementara yang lain tuh sekitar 300-an. Tapi disclaimer dulu nih, Ah. CEO Agrinas ini nggak nyebutin detail soal harga, Harga? sih. Iya, Oh. belum nyebutin. Angka 200-an itu dari mana datangnya? Itu ada di websitenya Mahindra Oke, resmi. Mahindra, ya, Oh, benar. ya karena sebelumnya juga kan emang ini bukan produk Memang baru, produk Bukan komersil produk yang baru, dijual ya. aja ya. Dan berarti emang dari produk yang pertama launching sampai yang sekarang benar-benar nggak ada perbedaan atau tambahan apa lagi gitu? Kalau lihat speknya sih nggak jauh beda sih. Oh gitu, Mm-mm. nggak jauh beda, benar-benar cuma ada logo Iya. Kopdas itu ya. Itu dia. Ya ampun. Kayak gitu. Nah tapi dari yang udah ada nih kan sekitar 1000-an tadi bertahap. Nah terus kan nih yang lainnya kan nyangkut nih. Itu gimana nasibnya ya? Belum Belum tahu kekirim. juga, belum kekirim. Ya. Kan bertahap ya. Nasibnya, Nasibnya. aduh, hanya Tuhan yang tahu kayaknya. Kemarin mungkin bisa diceritain soal si Apa? konferensi pers Oh, dari iya. Agrinas yang Heeh. melakukan importasi. Ya ini. sebenarnya kemarin Agrinas itu setelah rame-rame Agrinas itu bikin konvers bahwa karena kan sebenarnya ada tudingannya banyak nih ya. Kenapa harus dari luar? Kenapa harus impor gitu kan? Ya ternyata kalau menurut Agrinas itu tadi pertama si Mahindra ini bisa menyediakan 4x4 pickup dengan harga yang terjangkau yang nggak bisa didapat di Indonesia gitu. Dan dia bilang udah bertemu dengan beberapa produsen termasuk dari grup Astra, terus Oke. Suzuki, terus Ya, udah gitu. raksasa otomotif Iya, lah ya. itu mereka bilang nggak menyanggupi, nggak bisa sanggup kapasitasnya. Permintaan Iya, untuk untuk si memenuhi Kopdas ini. permintaan, betul. Oke. Tapi ada beberapa sebenarnya yang deal juga. Dengan mereka. Dengan dalam negeri maksudnya? dalam negeri ada yang deal sebenarnya. Ada Mitsubishi gitu. Fuso, ada Foton, terus boleh lihat Oh, catatannya. boleh. Ada berapa unit? Ada 4. Ada Hino, ada Isuzu. Mhm. Hino, Isuzu, Foton, sama Mitsubishi Fuso. Itu modelnya 4x4 juga atau apa? Enggak, karena kan sebenarnya enggak semua 4x4 yang Dibutuhkan. yang diimpor enggak semuanya 4x4. Oh, yang enggak diimpor semua. dari sorry, maksudnya enggak semua pickup. Ada yang truk yang dari si Mahindra ini dari ya. Tata. Tata. Kalau dari truk Tata, dari Tata oke. Motors Oke. kayak gitu. Jadi sebenarnya ada yang deal juga di Indonesia tuh ada yang deal. Ada beberapa. Berapa unitnya disebutin nggak? Bentar. Hmm. Takut Jadi- salah nih. Jadi ternyata dari si 105.000 itu enggak si pick up semua, ada Enggak, ada truknya truk juga. tapi beda produsen ya. Betul. Heeh. Duh, Tapi tetap dari India Din ya. apanya Yang nih? 100 ribuan impor Unitnya. itu. Iya, dari India. Dari India Semua juga dari ya. India. Karena ada dari Cina juga. Yang Cina itu Foton yang di dalam negeri. Justru dia produksi dalam negeri. Produksi dalam negeri tapi. Gue lupa sih jumlahnya, kalau nggak salah Isuzu itu 900 unit yang deal, terus Mitsubishi Fuso itu 20.600. Terus ada Hino ya. Duh, Hino gue lupa Dok, tapi banyak. Ada lah ya. Pokoknya ada beberapa yang Ya, deal yang juga. deal juga ada. Cuma modelnya beda ya, bukan pickup ya. Ya, ada yang truk ringan. Kebanyakan sih truk ringan tuh ya. Kebanyakan Fuso, truk Foton ringan. itu kan produksi truk ringan soalnya. Oke. Isuzu juga kayak Baik. gitu. Ya walaupun juga tadi kita ngobrol sama ekonom gitu ya soal kendaraan pickup ini, kalau memang kapasitas produksi kita tidak cukup mampu untuk memenuhi permintaan tersebut, ya tinggal disesuaikan aja gitu sama kapasitas Itu yang sih. ada. Itu sih sebenarnya jadi bahan obrolan di Iya. teman-teman Detik Oto sih. Iya. Kenapa kayak itu bisa diobrolin deh. Kayak kita request, namanya kita kan gue mau barangnya kayak gini Iya, gini dong iya. gitu Atau kan. 102.000 ini belum semua. 105. Udah semua kan? Semua kebutuhan pickup kan? Belum. Udah semua Udah kebutuhan semua? ya. Di luar truk ya. Iya, Truk dan artinya ada tidak 3. tidak Oh, ada ada produsen lokal yang memproduksi pickup buat Kopdas kan? Nggak ada. Iya. Jadi Nah impor. itu kenapa nggak diproduksi sebagian aja di sini Itu ya? yang kita sayangkan di tengah komitmen Beda ya. Beritanya aja kaget kan? Kalau kata Kayak gitu. ya Gaikindo atau asosiasi pengusaha otomotif lain apa? Sama, responsnya? Gaikindo responnya juga kaget ya, karena kalau menurut Gaikindo angkanya agak beda nih. Gaikindo bilang kita tuh punya kapasitas produksi sampai 400.000 unit juga. Jadi sebenarnya
tadi 105.000 sebenarnya bisa dipenuhin kan. Iya. Kayak gitu sih. Oke. Jadi Ada apa sebenarnya ya? dia bisa-bisa aja kok kuat. Iya, kayaknya ya yang dipertanyakan cuman kenapa harus 4x4 semua gitu Nah, loh. iya. Kenapa nggak misalkan sebelum lo rencana impor kan kita udah bikin tuh. Ini wilayah ini jalanannya Ya, bagus, ini 4x2 aja, jalanan yang ini jelek, oke lah 4x4 kan kayak gitu ya. Iya. Kalau lo Harusnya. mencoba husnuzon kira-kira apa nih? Kenapa sampai semuanya tuh harus dari India, Din? Ya karena mungkin Harganya ya? mungkin buru-buru dan harga ya. Oh. Mungkin kan maunya sampai tahun ini, mungkin Iya. mereka juga yang di sini produsen harus memenuhi kebutuhan lokal juga. Terus kalau diburu-buru juga Nggak bisa. Iya, harga juga lebih murah. Harga juga iya. Sebenarnya Walaupun kalau ngomongin mendingan sini. pickup yang 4x itu di sini ada yang 150 juta loh, lebih murah Lebih malah. murah? Iya, tapi kenapa harus 4x4 itu sih? Iya. Dan pertanyaan. yang narasinya selalu soal si 4x4-nya itu gitu ya. Karena emang celahnya di situ. Oh. Banyak banget yang perlu dibahas sebenarnya ya. Ini bisa jadi satu seminar sebenarnya. Benar. Bahasan soal ini. Soal kapasitas produksi dalam negeri kita sekarang sebenarnya kondisinya kayak apa sih, Din? Tapi Ya belum terutilisasi secara penuh. Jadi emang masih justru belum terutilisasi belum. penuh. Ya tadi aja kalau dibilang pickup 1 juta, terus produksi penjualan kita 110.000 dan produksi itu kalau nggak salah 107.000, ya berarti masih banyak, masih iya. banyak. Kenapa nggak di lokal aja? Iya. Karena kalau di lokal kan mau nggak mau sebenarnya yang kena kecipratan juga warga Ya, lokal, UMKM benar. dan lain-lain kan. Pada akhirnya ya UMKM tumbuh, bukan kalau ini kan jadinya lo kayak was-was PHK apa kan segala iya. kan. Tadi sempat cerita juga sama ekonom bahwa bayangin 40 triliun kita cicil per tahun itu 6 walaupun tahun. katanya 40T itu bukan untuk Oh, impor mobil aja, semua iya. ya, termasuk kebutuhan operasional Kopdes si lain. Kopdes lain juga. Tapi ya katakanlah 40 itu dikali 6 6. tahun 240 triliun tuh kayak apa multiplikasi ekonominya Bener. kalau dilakuin di dalam Setuju, negeri ya setuju. kan. Kecipratan juga kita pasti kan. Iya, mobil itu kalau nggak salah 24,66 triliun untuk impornya nilainya. 24. 4,66 triliun untuk Dari si- impor itu. Oh. Oh iya, total Total untuk untuk 1.000 impor 105.000 100.000-an ini. iya. Oh 24-an. Mm-mm. Berarti nggak nyampe segitu ya harusnya cicilan yang dalam Itu kan 6 tahun karena kebutuhan untuk Yang Kopdes lain. Iya yang juga. lain yang lain. Iya. Oh jadi to be exact buat si mobil 4x4 ini dan juga truk yang lain yang diimpor dari India ini 24,66 triliun. Oke, itu udah fix tuh ya segitu Iya. katanya ya. Oke. Itu Cuman tetap emang- aja 24 kali Banyak ya. Banyak. kali 2,2 tadi kata Pak Tauhid tuh kebayangin berapa banyak tuh yang bisa terbantu gara-gara Nah, duit sebesar itu di dari 24 triliun Serap. aja udah banyak yang terbantu sebenarnya Iya, kan iya, kalau iya, kita iya. produksi di lokal. sangat disayangkan ya. Ini ada pertanyaan muncul dugaan Indonesia dijadikan tong sampah pickup India. Wah, Itu apa tuh? Gimana tuh maksudnya? Ada tuh? spekulasi kayak gitu. ada Hmm. baru banget sih kemarin. Jadi kenapa ada muncul dugaan itu? Karena di India itu mobil-mobil yang dijual spesifikasinya udah harus Euro 6 sejak tahun 2020. Sementara Oh. ini Sementara ini Euro 4. Oh. Gitu. Jadi- oh gitu. Ya, itu dugaannya gitu ya. Oke. ini BBM-nya ya tuh ya. Jenis Euro BBM-nya. 4 itu ya, Dan Euro 4. tadi juga Pak Jo bilang emang si Scorpio pickup ini untuk Euro 4 masih bisa kayak biosolar kayak gitu. Ya kita juga masih banyak kan pakai Nah. Euro 4, belum Euro 5 kita. Kita tidak se-advance itu di tengah semangat untuk net zero 2060 ini. Belum. Tapi artinya masih comply gitu sama Iya. ekosistem kita juga. Nah Tapi ya itu. makanya jadinya terlalu berlebihan juga sih kalau bilang tong sampah gitu ya. Hmm. Walaupun ya nggak salah juga kan. Ya tong mereka sampah punya- kan secara nggak langsung kayak mungkin di India karena udah speknya udah harus Euro 6, mungkin dia Jadi- punya stok yang Euro 4, udah kita Iya. ikutin aja. Jadi bisa jadi juga itu yang Waduh, membuat sebenarnya tong sampah jadinya. iya, tong sampah ya, pakai Iya, tanda kutip quote ya. and quote. Dalam tanda quote. kutip, betul. Mungkin itu yang bikin juga harganya jadi lebih Lebih murah. murah. Mungkin ya. Iya. Mungkin. Produk sisa nih gitu. Mungkin. Iya, Tapi apalagi tetap balik lagi aja karena kenapa nggak sebagian dalam negeri produksinya Pak Iya. gitu ya. kira-kira langkah kebijakan selanjutnya gimana ya?
Kan tadi Udah ditunda aja gitu ya? dibatalin. Agrinas juga bilang akhirnya ditunda ya. Ditunda dulu, Ikutin pemerintah. pemerintah dan DPR. Pak Presiden soalnya masih di luar negeri katanya. Betul. Oh. Wah banyak nih Pak Presiden. PR-nya banyak. Ketika Anda Pas di luar pulang. negeri banyak sekali masalah di sini harus untuk dilurusin ya. Iya. Ya. Aduh. Termasuk soal ini ya. Betul. LPDP lah apalah. Oh iya, Nah, banyak LPDP. banget. Lagi. Ya. Pokoknya sampai sejauh ini sudah ada 1.200-an yang 1.000 katanya. 1.000 dong. Oh 1.000. Ya. Sampai akhir Akhir bulan. Februari ini 1.000 unit. Ada lagi nggak katanya yang on the way dan tidak bisa dibatalkan? Belum ngomong sih, tapi kalau baca itu udah DP 30%. Hah? Oh gitu. Iya. Siapa yang bilang? Bapaknya. Oh Agrinas. Iya, Agrinas. Oh, Oke. Maksudnya berarti 30% ini yang bisa Udah DP masuk duluan. nanti. Masuk. Ya pokoknya India udah dibayar segitu. Iya. Ah. Ada nggak dia nyebutin nggak Jumlahnya berapa sih nggak disebutin. konversi dalam unit berapa banyak Nggak tuh? disebutin. Termasuk detail. soal kalau misalnya kita sampai batalin berapa penalti yang harus kita bayar? Nggak disebutin, tapi beliau janji untuk tanggung jawab kalau emang nanti ada urusan kerugian lah atau apa harus dibatalin lah atau gimana. Beliau udah siap katanya tanggung jawab. Kenapa Gitu sih. Agrinas yang tanggung jawab ya? Nah, Kan dia kayak Bulog gitu yang ngimpor beras atau ngatur beras gitu untuk supply kan. Dia ceritanya kan dia impor penugasan kan itu. Iya, Itu jatuhnya ceritanya. penugasan. yaudah deh ntar gue coba tanya ini deh. Pak Rampun Jabi ya. Kali dia ada link. Kalian ada link ke sana ya benar. Dan kita juga lagi nungguin respons dari produsen lain dalam negeri yang katanya nggak bisa memenuhi Iya, itu iya, ya. iya. Belum Sudah ini. dihubungi tapi Din. Udah, dan hari ini ada acara sih, jadi mungkin besok ada update-nya. Oh, kayak- berarti tinggal pantengin Detik Oto guys. Ntar Toto, oh, siapa bilang bisa kok kita. Nah, loh, kalau Makin kayak gitu, seru nih. Makin seru ya Iya. kan. Kayak ger banget plot twist nih jadinya ternyata bisa. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditambahin dari Dina? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Baca Detik Oto aja, jangan lupa. Nah, itu dia. Jangan lupa guys di follow Instagramnya @detikoto ya. Iya. @detikoto, adminnya Dina di situ. Bukan. Tadi udah diposting tuh ya footage-nya ya. Iya, tadi Iya. kita kebetulan dapet yang pertama, jadi jangan lupa di follow, di like ya, di repost. Iya, di share. Di share. Iya, semuanya lah di follow ya. Yang ada Iya. detik-detiknya Yang ada awalnya tuh detik-detiknya. follow semuanya detikers. Anyway, terima kasih Din Terima sudah kasih memberikan Kakak penjelasan. Dina. Maaf ya Kasih kalau tahu dong. kurang. Enggak apa-apa Nggak. dong. Kasih tahu dong lagu India favorit lo apa? Oh, akhirnya Aduh, ini. nggak ada lagi dong. Akhirnya ini ya. Aduh, maaf ya. Atau Aduh, nggak film ada. film India Film favorit India. lo apa? Aduh, nggak ada Kalau dong. dari India tuh bajai kan biasanya kita impornya. Bajai. Iya bajai bener. Merek darinya Merek, bajai merek. ya. Bener Katanya ada juga. juga motor listrik impor juga, Dari India. TVS. Oh, TVS. TVS. Untuk Iya. Kopdes. Oh iya. Oh banyak juga ya. Kita cukup erat ya dengan Jadi India intinya kalau nggak Kopdes. salah, satu Kopdes itu dapat jatah 1 truk, 1 pickup, dan 1 kendaraan roda 3. Oh gitu. Oh, Ih, mau dong gitu. jadi pengurus Kopdes. Di Jakarta ada. Udah nggak sih? kayak mahar ya. Mintanya itu ya. Oh, oke. Terima kasih sekali Terima lagi buat kasih. Detik Oto. Terima kasih Sama. juga buat Detikers yang sudah nonton Detik Sore hari ini. Udahan ya? Udahan kita mau kultum dulu. Oh iya, Kultum kali ini temanya Ramadan dan tantangan generasi. Wah ini aku banget, generasiku lagi diobrolin. Nih ngomongin anak-anak gue kan maksudnya. Enggak ya? Nanti habis ini Detikers kita bisa simak dulu kuliah 7 menit dari Detikcom Ramadan dan tantangan generasi Z yang bisa disaksikan setelah Detik Sore berakhir. Oke, kalau gitu ini dong. Kak Dina kan juga ini baru pertama kali. Betul, tagline-nya Detik Sore. Enggak Apaan cuma tuh? hore-hore. Oke. Gitu. Tapi harus ada ngengnya nanti ya kan Detik Oh iya, Oto. Oto, Detik Oto. Gak Bener usah dong, juga. Do. Terima kasih kalau gitu buat Detikers. Kita ketemu lagi. Wah, kita ketemu lagi besok. Besok, saya Eduardo Simaragir pamit. Saya Felis Sumaiku pamit. Dan juga seluruh kru yang bertugas pamit. Kita ketemu lagi besok. Tentunya cuma di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Ngeng.